oleh peran guru. Secara umum, peran guru itu adalah ya secara umum sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai pengevaluasi. Ini peran-peran guru yang biasa kita temukan. Ya di dalamnya juga termasuk guru penjas. Ya, bagaimana guru penjas sebagai pendidik, bagaimana guru penjas sebagai pengajar, bagaimana guru penjas sebagai pemberikan arah, pengarah, sebagai pelatih juga kadang-kadang tindakan guru penjas juga sebagai pengevaluasi. Jadi peran guru secara umum ya termasuk guru umum di sekolah dasar juga sama dengan guru penjas. Nah, kalau kita melihat physical activity yang tadi digambarkan oleh dua pembicara, sebetulnya sudah jelas ya bahwa physical activity atau kegiatan jasmani, aktivitas jasmani ya secara faal bahwa aneka gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka supaya menghasilkan energi ya agar kita selalu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, malah lebih jauh lagi sejahtera. Dalam arti adalah memiliki kebugaran jasmani yang utuh ya, di mana 3 hal menurut WHO ini kan kita ingin dituju, sasaran kita ingin dituju ya, pada aktivitas jasmani. Mengapa kita perlu aktivitas jasmani? Supaya sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial. Ini yang akan kita tuju secara umum. Kemudian seperti apa peran guru penjas? Kalau kita melihat dari kurikulum penjas, ya, tidak hanya penjas itu diartikan hanya sekedar pendidikan jasmani yang berorientasi kepada physical fitness, tetapi lebih jauh lagi. Guru penjas berperan untuk memahami pengetahuan, memahami perkembangan, ya, mengenal karakter anak didik, menguasai anak didik, harus bisa mendorong ya siswa aktif, kreatif dalam pembelajaran. Itu peran guru penjas ya, sebagai pengarah untuk bimbingan, bagaimana menggali potensi anak, bagaimana menumbuhkan perkembangan pada anak. Di dalam kita harus mampu juga kompetensi pedagogisnya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai pembelajaran. Oleh karena itu, maka konsep keterampilan motorik tidak hanya motorik, kognitif, afektif pun itu sudah termasuk di dalamnya, sehingga guru penjas harus memahami juga bagaimana kondisi fisik, bagaimana meningkatkan kondisi fisik, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kekuatan, meningkatkan kebugaran. Itu harus dikuasai oleh guru penjas. Oleh karena itu, pada intinya bagaimana memupuk, menyalurkan keinginan, memotivasi untuk hasrat berolahraga. Dasar paling pokok adalah menumbuhkan hasrat berolahraga kepada siswa. Sehingga dalam musim pandemi ini, kalau peran guru penjas, kalau ditanamkan guru penjas kepada siswa seperti itu, insya Allah pembelajaran di rumah pun, pembelajaran penjas di rumah pun kita bisa berjalan. Kalau kita mampu menumbuh kembangkan hasrat, minat, kemauan, motivasi bergerak pada anak didik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, tidak cukup dengan peran saja, tetapi juga strategi, aktivitas jasmani harus dikuasai. Strategi, siasat, trik, cara-cara bagaimana guru penjas supaya anak-anak itu aktivitas jasmani tidak terhalang oleh musibah, oleh wabah, oleh pandemi ini. Ya. Ini menunjukkan di dalam layanan ini adalah bagaimana ketika anak-anak kekurangan gerak, bagaimana anak-anak adalah aktivitas jasmaninya kurang. Ya. Hasil penelitian menunjukkan, ini hasil penelitian yang saya baca dari 2013 ya, begitu pentingnya aktivitas jasmani bagi pertumbuhan dan perkembangan didik. Yang kondisi saat ini bahwa
menurut penelitian beliau bahwa 54,1% di musim pandemi ini anak itu kurang aktif. Nah, ini salah satu masukan bagi kita, bagi guru PNS. Ya, kita bayangkan 54,1% itu kurang aktif dan 9,6% itu tidak aktif untuk melakukan aktivitas jasmani. Karena tadi dikatakan bahwa masa pandemi ini anak-anak hanya diam, ya, hanyalah berarti tidak melakukan aktivitas. Ini hasil penelitian dari negara. Kemudian juga dari Guardian dan Stephen 2005, ya, bagaimana pentingnya guru penjas, ya, bagaimana dikelola pembelajaran penjas secara berkualitas. Itu telah menumbuh kembangkan bagaimana aktivitas jasmani, kondisi tubuh kita akan berdampak positif bagi perkembangan. Kemudian strategi di sini bahwa bagaimana strategi trik-trik tadi yang harus kita bawakan, yang harus kita siasati, yang harus kita laksanakan di lapangan, bagaimana guru penjas supaya menumbuhkan anak sebagai anak guru penjas itu sendiri sebagai pelopor dan inovator, ya, mengambil inisiatif sebagai inovator, ya. Bagaimana mensosialisasikan program-program untuk memupuk aktivitas jasmani yang baik. Bagaimana pentingnya aktivitas jasmani itu dibuatkan program-program. Oleh karena itu mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, apa berbentuknya kolaborasi dengan mata pelajaran lain itu sangat penting di dalam penjas, apalagi pada pandemi ini. Ya. Kemudian di sela-sela pelajaran juga, ketika ini mungkin dalam kondisi yang normal, ya, bagaimana memasukkan sela-sela antara pelajaran yang ke satu dan yang lain untuk mengikuti aktivitas jasmani. Tidak salah kalau kita waktu di kelas, ya, sebelum mulai pelajaran yang berikutnya kita ada stretching dulu misalkan. Yang biasa kita lakukan seperti itu. Kita bisa masukkan ketika guru memanfaatkan waktu selang antara pelajaran yang satu dan pelajaran yang lain. Kemudian juga guru penjas bisa memanfaatkan berbagai sumber, berbagai sarana, berbagai alat yang ada di sekitar lingkungan, di sekitar sekolah. Ketika kita melaksanakan Prof. Herman tadi, itu bisa kita lakukan berbagai inisiasi, berbagai motivasi, sehingga keberlangsungan aktivitas jasmani. Bagaimana ketika kita melaksanakan di sekolah, yang hari ini kita tidak bisa masuk sekolah, tapi pembelajaran penjas harus tetap kita berlangsung. Ya. Tidak lepas dari bagaimana perbaikan manajemen sekolah, bagaimana kepemimpinan sekolah, bagaimana penugasan yang diatur oleh sekolah, ya, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak berhenti, pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung walaupun kita menggunakan pola daring lain. Oleh karena itu, program aktivitas jasmani tetap kita harus dijalankan, penataan ruang dan perlengkapan tetap kita harus perbaiki sehingga strategi pembelajaran penjas khususnya yang mengutamakan aktivitas jasmani tetap berjalan seperti biasa. Oleh karena kita tahu hanya strateginya hanya oleh guru penjas itu sendiri, dengan menggunakan strategi ini kita bisa berlangsung pembelajaran kesehatan. Ini adalah kita tidak bisa lupa, kita tidak bisa juga menghindari bagaimana pembelajaran yang selalu mengindahkan kesehatan. Karena dalam penjas Sorkes ini, ya, masalah kesehatan pun itu harus dipertimbangkan. Upaya promotifnya seperti apa, upaya preventifnya seperti apa, upaya kuratifnya seperti apa, dan rehabilitatif. Apalagi di musim wabah ini, hal-hal yang menjadi hambatan dalam dunia kesehatan kita bisa hindari. Oleh karena itu tadi dijelaskan juga bahwa protokol kesehatan dalam musibah pandemi ini tetap kita harus jalankan sehingga tidak kita lakukan atau kita pada wabah ini. Kemudian dalam pembelajaran PJOK, jadi
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pun kita harus tahu secara ideal, secara sebaik-baiknya, sebenar-benarnya bahwa Penjas itu kita tahu multilateral dalam berbagai segi. Bagaimana pengembangan keterampilan yang sudah kita tahu dan berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan dasar, dengan keterampilan lanjutan, kemudian aktivitas fisik yang harus dinomorsatukan, sehingga unsur yang lain, unsur kalau kita sudah bergerak, unsur yang lain pun akan terbawa. Hasrat bergerak, hidup aktif, progresif dan menyenangkan yang seperti kita lakukan tadi, itu akan terbawa. Jadi pembelajaran Penjas yang multilateral, pembelajaran Penjas yang menyenangkan, pembelajaran Penjas yang penuh dengan aktivitas gerak, itu yang harus kita dambakan sehingga Penjas akan bermakna bagi kita semua, bagi anak didik kita khususnya. Oleh karena itu, terakhir yang saya berikan paparan ini bahwa bagaimana pembelajaran Penjas secara online harus dikuasai oleh guru. Bagaimana guru Penjas melek akan IT. Bagaimana mengemas pembelajaran itu dalam bentuk, misalkan dalam bentuk daring, dalam bentuk online yang selalu kita dambakan. Oleh karena itu tadi yang sudah dijelaskan, ketika kita anak-anak melaksanakan di lapangan atas dasar pembelajaran Penjas secara online tadi, instruksi dari guru ataupun kemandirian anak tidak bisa lepas dari protokol kesehatan. Bagaimana menggunakan masker, social distance itu dibawakan dan selalu mencuci tangan, sehingga nanti akan terbentuk kalau toh guru menginstruksikan tetangganya yang berdekatan, anak-anak sekolah itu di satu SD yang berdekatan, kita buat kelompok-kelompok kecil permainan yang selalu mengarahkan pada protokol kesehatan, sehingga dia bisa mandiri untuk melaksanakan pembelajaran itu. Aktivitas ini tetap bisa jalan. Kemudian di dalam pembelajaran pula, guru bisa juga membuat video-video aktivitas, video-video pembelajaran yang di-share kepada anak didik. Ketika anak didik melaksanakan di rumahnya, itu seluruhnya bisa secara mandiri dilaksanakan, sehingga peran guru Penjas kepada anak didik dirasakan walaupun pada musim wabah COVID-19, tetap guru Penjas itu bisa eksis, ya, bisa melaksanakan tugas-tugasnya, hanya dibatasi dengan adanya protokol kesehatan tadi. Saya kira itu inti yang harus kita laksanakan dalam pembinaan kebugaran, dalam pelaksanaan PJOK Walhi Muslim COVID-19 ini. Tidak ada istilah berhenti karena masalah wabah, tetapi tetap kita selalu dilaksanakan di dalam pembelajaran Penjas yang baik. Saya kira itu moderator yang saya berikan paparannya. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.